Shalom, siapa yang di sini udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, kalau udah siap, boleh diambil Alkitabnya, lalu duduk yang manis, siapkan hati, sikap yang baik untuk memuji nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengikuti ibadah online Angel Kids pada hari ini. Biarlah Engkau yang pimpin kami, Engkau yang berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti, memahami apa yang ingin Kau sampaikan pada hari ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Seperti biasa, hari ini aku mau bawain firman kelanjutan dari firman minggu-minggu kemarin. Suatu hari ketika Sarah sudah meninggal, Abraham memanggil hambanya yang tertua. Ia berbicara mengenai Ishak. Apa ya yang kira-kira Abraham katakan? Yuk kita buka di Kejadian 24 ayat 2-4. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu hambanya menjawab, negeri itu jauh, mungkin tidak ada gadis yang mau datang bersamaku. Jauh dari kampungnya di sini. Lalu Abraham berkata, Allah akan menuntunmu, Ia akan menunjukkan kepadamu siapa yang akan menjadi istri Ishak. Lalu hamba itu pun bersiap. Ia membawa berbagai barang berharga tuannya. Ia menaikkan semuanya ke atas punggung unta. Dengan 10 ekor unta, mengangkut barang-barang, ia pun berangkat. Perjalanan itu jauh sekali. Dan akhirnya hamba itu sampai ke negeri tempat Abraham dulu tinggal. Ia menemukan sebuah sumur di ladang. Ia mengistirahatkan untanya di dekat sumur itu. Ia duduk menunggu. Ia tahu bahwa akan ada orang datang ke sumur untuk mengambil air. Lalu hamba itu menundukkan kepalanya dan berdoa. Katanya, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku gadis yang akan menjadi istri Ishak. Gadis-gadis akan datang mengambil air. Aku akan meminta minum kepada salah seorang di antara mereka. Jika ia mengatakan, aku akan memberikan air kepada untamu juga, biarlah itu menjadi gadis yang tepat. Lalu seorang gadis pun datang. Gadis ini sangat cantik. Ia membawa buyung, atau yang kita kenal dengan sekarang seperti ember. Dia menaruh buyung di atas bahunya.
Ia turun ke mata air untuk mengisi buyungnya, lalu naik kembali. Dan hambanya bergegas berkata kepada gadis itu, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu." "Oh, boleh," jawab gadis itu. Ia menurunkan buyungnya dari bahunya dan memberinya minum. Lalu katanya, "Aku akan memberikan air kepada untamu juga." Hamba itu tahu bahwa gadis itulah yang dicarinya. Ia tahu bahwa Allah mendengar doanya. Lalu kita buka di Kejadian 24, kita baca di ayat 22 sampai 28. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor." Lagi kata gadis itu, "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada." Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, "Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini." Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka memberitahu ibu, bapa, dan saudaranya mengenai orang yang dia ketemu di sumur. Ribka berkata, "Aku menemukan seseorang di sumur. Ia minta minum kepadaku. Aku memberinya minum dan aku juga memberikan minum kepada unta-untanya. Ia datang dari paman kita, Abraham, dan lihat, ia memberikan aku ini." Lalu Ribka memperlihatkan anting-anting dan gelang yang diberikan oleh hamba tersebut. Lalu Laban berlari keluar mendapatkan orang itu dan berkata, kita baca di Kejadian 24 ayat 31 sampai 32. "Marilah engkau yang diberkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di luar? Padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu." Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama dengan dia. Tetapi saat dihidangkan makanan di depannya, orang itu tidak mau makan sebelum memberitahu alasan ia datang. Ia memberitahu tentang Abraham, ia menceritakan bagaimana kayanya Abraham, lalu hamba itu juga bercerita mengenai Ishak bahwa Ishak adalah pemuda yang sangat baik. Ia menceritakan bagaimana ia berdoa kepada Allah di dekat sumur, dan ia bercerita juga bagaimana Ribka mengucapkan kata-kata yang tepat. Lalu katanya, "Sekarang maukah engkau berbaik hati kepada tuanku? Maukah engkau mengizinkan aku membawa Ribka untuk menjadi istri Ishak?" Lalu mereka menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan baik atau buruknya. Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan oleh Tuhan." Setelah mendengar perkataan itu, hamba tersebut langsung sujud menyembah Tuhan, lalu ia makan, minum, dan bermalam di sana. Keesokan harinya, saat hamba itu ingin pulang, saudara Ribka dan ibunya berkata, "Biarlah Ribka tinggal bersama kami beberapa hari lagi, tunggulah 10 hari lagi." Tetapi jawab hamba tersebut, "Jangan tahan aku. Tuhan sudah membuat perjalanan aku berhasil, biarlah aku pulang pada tuanku." Ketika mereka bertanya pada Ribka, dan Ribka menjawab ia mau dan siap untuk berangkat.
Ribka pamit, ia berangkat dengan pelayannya yaitu hamba-hamba perempuannya. Ia menaiki unta mengikuti hamba tersebut ke negeri yang jauh tempat tinggal Abraham. Kita baca sama-sama yuk untuk kelanjutan ceritanya di Kejadian 24 ayat 63 sampai 67. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Di ayat 66, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Dari firman pada hari ini, kita sama-sama belajar dari hamba Abraham. Karena dia taat pada perintah Abraham, sama seperti kita juga harus taat pada perintah orang tua. Kadangkala mungkin papa mama memberikan kita perintah-perintah atau nasihat-nasihat. Sebagai anak yang baik, kita harus belajar untuk mendengarkan dan mengikuti setiap perintah dan nasihatnya. Ada tertulis di Ulangan, kita buka yuk sama-sama. Di Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita tutup ibadah kita. Yuk kita siapkan hati kita duduk yang baik, kita tutup mata dan kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami belajar mengenai suatu hal. Kami belajar untuk taat pada perintah-Mu. Kami belajar untuk taat pada perintah orang tua kami. Tuhan ajari kami supaya kami dapat terus belajar sehingga kami dapat semakin baik lagi ke depannya. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap penyertaan-Mu selama ibadah ini. Biarlah Engkau yang ingatkan kami terus selama berminggu-minggu ke depan. Tuhan, kami juga yang berdoa pada hari ini untuk setiap virus COVID-19, setiap virus corona, biarlah Engkau campur tangan Tuhan dan biarlah virus-virus ini dapat berhenti secepatnya dan kami dapat kembali lagi beribadah kepadamu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, ajari kami untuk selalu menjadi berkat dan terang juga bagi sekitar kami, bagi teman-teman kami, terkhususnya bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin.